Selamat datang di video tentang standar kelas sekolah, sebuah video yang dipersembahkan oleh Inu Eka Nugraha. Video ini akan membahas konsep dasar sarana dan prasarana kelas, pentingnya manajemen yang efektif, serta tujuan utama pengaturan lingkungan belajar. Sarana kelas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, termasuk sarana fisik seperti meja dan kursi, sarana elektronik seperti komputer, alat peraga pendukung pembelajaran, dan sarana administrasi seperti lemari. Prasarana kelas mencakup infrastruktur ruangan, sistem pencahayaan, ventilasi, akustik, serta kebersihan dan sanitasi. Untuk ruang kelas yang ideal, standar meliputi luas minimal per siswa, ketinggian plafon, jarak antar meja, sirkulasi udara yang memadai, dan pencahayaan optimal. Protokol pengaturan tata letak kelas melibatkan desain yang mendukung interaksi, zona belajar yang berbeda, fleksibilitas tempat duduk, dan aksesibilitas. Manajemen peralatan elektronik mencakup prosedur pemeliharaan, inventarisasi, sistem peminjaman, dan jadwal pemeriksaan berkala. Keselamatan dan keamanan sarana kelas penting meliputi standar keamanan peralatan, prosedur evakuasi, penanganan barang berbahaya, dan asuransi sarana. Pemeliharaan rutin sarana kelas mencakup jadwal pembersihan harian, perawatan berkala, prosedur penggantian peralatan rusak, dan anggaran pemeliharaan. Teknologi berperan dalam manajemen sarana melalui sistem inventaris digital, aplikasi manajemen, pelacakan aset elektronik, dan integrasi teknologi informasi. Standar kebersihan dan sanitasi meliputi protokol pembersihan harian, standar kesehatan lingkungan kelas, pengelolaan limbah, dan fasilitas cuci tangan. Aspek ergonomis sarana kelas mempertimbangkan desain meja dan kursi, kesesuaian ukuran dengan usia siswa, pengaturan pencahayaan, dan kenyamanan lingkungan belajar. Manajemen anggaran sarana melibatkan perencanaan anggaran tahunan, sumber pendanaan, skala prioritas pengadaan, dan mekanisme pengajuan kebutuhan. Prosedur pengadaan sarana mencakup analisis kebutuhan, mekanisme tender, verifikasi kualitas barang, dan sistem dokumentasi pengadaan. Audit dan evaluasi sarana dilakukan dengan jadwal audit berkala, kriteria penilaian, laporan kondisi sarana, dan rekomendasi perbaikan. Inovasi desain ruang kelas modern mencakup konsep ruang fleksibel, integrasi teknologi canggih, desain ramah lingkungan, dan zona belajar multifungsi. Manajemen sarana inklusif memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, penyediaan alat bantu khusus, desain universal, dan pertimbangan keberagaman kebutuhan. Standar keamanan elektronik meliputi proteksi perangkat digital, sistem keamanan jaringan, pengamanan data, dan kontrol akses perangkat. Protokol tanggap darurat mencakup prosedur evakuasi, manajemen risiko, peralatan keselamatan, dan simulasi tanggap darurat. Strategi pemeliharaan berkelanjutan berfokus pada konsep daur ulang, efisiensi penggunaan sumber daya, pendekatan ramah lingkungan, dan pengurangan limbah. Pada bagian penutup, kita akan membahas tantangan dan masa depan manajemen sarana, termasuk tren teknologi pendidikan, transformasi ruang belajar, tantangan global, dan visi pengembangan sarana. Pendekatan kolaboratif dalam manajemen sarana melibatkan semua pemangku kepentingan, pembentukan tim lintas departemen, mekanisme umpan balik berkelanjutan, dan partisipasi aktif guru serta siswa. Pendekatan holistik dalam manajemen sarana kelas mengintegrasikan pengelolaan sarana secara sistemik, menghubungkan infrastruktur dengan kualitas pembelajaran, dan berfokus pada pengembangan berkelanjutan. Strategi pengembangan infrastruktur digital meliputi pemetaan kebutuhan teknologi, implementasi LMS, pengembangan jaringan yang handal, dan pelatihan literasi digital berkelanjutan. Desain ruang kelas adaptif berpusat pada konsep ruang kelas fleksibel, zona multifungsi, desain modular, dan prinsip desain universal. Desain ruang belajar adaptif menekankan konsep ruang multifungsi, zona belajar fleksibel, desain modular untuk metode pengajaran, dan pertimbangan keberagaman gaya belajar siswa. Teknologi pendukung manajemen sarana mencakup sistem manajemen berbasis cloud, aplikasi pelacakan aset real-time, integrasi IoT, dan dashboard monitoring sarana digital. Manajemen risiko sarana kelas mencakup identifikasi potensi risiko infrastruktur. Strategi pengadaan berkelanjutan meliputi pendekatan ramah lingkungan, kriteria pemilihan peralatan berkelanjutan, analisis biaya siklus HIDUP, dan pertimbangan etika dalam pengadaan. Manajemen risiko sarana kelas juga meliputi pemetaan risiko infrastruktur,
strategi mitigasi, dan sistem peringatan dini. Pendekatan berkelanjutan dalam pengadaan memprioritaskan produk ramah lingkungan, analisis siklus HID-UP peralatan, praktik daur ulang, dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Kolaborasi dalam manajemen sarana melibatkan semua pemangku kepentingan, mekanisme umpan balik partisipatif, tim manajemen sarana lintas fungsi, dan pengambilan keputusan kolaboratif. Integrasi teknologi canggih mencakup implementasi Internet of Things, IoT, sistem pemantauan cerdas, penggunaan kecerdasan buatan, dan pengembangan dashboard manajemen real-time. Aspek psikologis lingkungan belajar membahas pengaruh desain ruang terhadap motivasi, penggunaan warna dan pencahayaan yang psikologis, menciptakan ruang inspiratif, dan desain yang mendukung kesehatan mental. Protokol keamanan cyber melibatkan strategi pelindungan data sensitif, manajemen akses pengguna, enkripsi dan keamanan jaringan, serta pelatihan kesadaran keamanan digital. Standar internasional dalam manajemen sarana mencakup benchmarking global, praktik terbaik internasional, sertifikasi kualitas sarana, dan adaptasi standar internasional. Pendanaan inovatif sarana mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif, skema hibah dan kerjasama, program sponsorship berkelanjutan, serta mekanisme crowdfunding untuk proyek khusus. Transformasi digital manajemen sarana mencakup penggunaan kecerdasan buatan dalam pemeliharaan prediktif, analitika data untuk pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses manajemen. Desain universal dalam ruang kelas menerapkan prinsip aksesibilitas menyeluruh, fasilitas inklusif, desain yang mempertimbangkan keberagaman kemampuan, dan pendekatan non-diskriminatif dalam perencanaan. Pendidikan berkelanjutan untuk pengelola sarana mencakup program pengembangan kompetensi, pelatihan manajemen modern, sertifikasi profesional, dan pertukaran pengetahuan. Protokol keberlanjutan lingkungan mencakup kebijakan pengelolaan energi, program daur ulang, konservasi air, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan melibatkan sistem audit berkala, mekanisme umpan balik, indikator kinerja utama, dan budaya perbaikan berkelanjutan. Inovasi desain ruang inklusif berpusat pada penciptaan ruang yang mengakomodasi kebutuhan beragam siswa. Protokol kolaborasi antar institusi meliputi pertukaran praktik terbaik, jaringan kerjasama, platform berbagi sumber daya, dan benchmarking manajemen sarana. Manajemen anggaran cerdas fokus pada alokasi sumber daya yang efisien dan efektif untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana kelas,